Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Zahrawani Amalia dengan NIM B1B1222052. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu konflik organisasi dan bagaimana konflik organisasi di pemerintahan. Saya akan menjelaskan terkait pengertian dari konflik organisasi. Nah, menurut Stoner dan Wankel pada tahun 1998 mengatakan bahwa konflik organisasi adalah suatu perbedaan pendapat di antara dua atau lebih anggota kelompok dalam suatu organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja, atau dari kenyataan bahwa mereka mempunyai status, tujuan, nilai, atau pandangan yang berbeda. Nah, para anggota organisasi atau subunit yang berbeda berpendapat bahwa berupaya untuk memenangkan kepentingan atau pandangannya masing-masing. Sedangkan menurut Ranupandoyo dan Hasnan pada tahun 1990 mengatakan bahwa konflik adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan bersama-sama atau mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda. Selanjutnya, pengertian konflik organisasi dalam pemerintahan. Nah, kita akan membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang namanya konflik vertikal dan yang kedua ada yang namanya konflik horizontal. Nah, konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara bawahan yang memiliki kedudukan yang sama, yang tidak sama dalam organisasi. Nah, misalnya tuh antara atasan dan bawahan. Nah, kalau dalam konteks pemerintahan yang notabene organisasi berorientasi pada negara, maka konflik vertikal ini lebih kepada pemerintah dengan masyarakat, di mana terkadang kan pemerintah mengambil mekanisme kebijakan berbasis top down atau dari atas dulu baru ke bawah. Nah, yang kedua itu ada konflik horizontal. Nah, konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Nah, dalam pemerintahan yang mana konteksnya pembagian kerjanya kompleks, konflik horizontal ini terjadi antar OPD atau organisasi pemerintah yang setingkat. Nah, biasanya ini lebih kepada kurangnya komunikasi dan kolaborasi, serta di Indonesia sendiri khususnya kan terkadang batasan tersebut sering tidak sejalan. Bahkan ada juga intervensi oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, kita akan melihat contoh bagaimana konflik di pemerintahan. Konflik organisasi di pemerintahan. Nah, saya mengambil salah satu kasus atau contoh kalau kita lihat ya, korupsi atau dalam artian KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkadang memiliki bentrok antara lembaga sampirannya yaitu KPK dan lembaga utamanya yaitu Polri. Nah, latar belakang dari konflik ini yaitu pemerintah seringkali kan dihadapkan pada permasalahan serius terkait krisis kepercayaan masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga utama negara. Nah, krisis kepercayaan tersebutlah yang memunculkan gagasan terbentuknya KPK sebagai lembaga anti korupsi yang independen. Hanya saja, seperti yang kita ketahui, kehadiran KPK ini kan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Namun kenyataannya KPK menimbulkan konflik dengan Polri terhadap penanganan kasus korupsi di internal lembaga Polri tersebut. Nah, penyebabnya itu ada empat. Yang pertama ada permasalahan kebutuhan fungsi atau goal attainment dan integrasi. Yang kedua ada dominasi kepentingan. Yang ketiga ada sistem pengambilan keputusan yang tunggal dan hierarki. Dan yang keempat ada tarik ulur kedua belah pihak. Nah, menurut Talcott Parsons bahwa sebuah hubungan antar lembaga itu memiliki hubungan dengan sumber ketegangan berupa perbedaan kepentingan dan perebutan sumber daya. Nah, sumber ketegangan ini yang kemudian telah memberikan sebuah jarak antara setiap lembaga dan tindakan masing-masing lembaga sehingga tidak ada sebuah sistem dengan pola konsistensi sempurna yang mampu melembagakan secara penuh dalam kemasyarakatan yang konkret. Nah,
terkait penyebab masalah dan dampaknya tersebut. Nah, Polri ini akhirnya menolak mengintegrasikan tujuan lembaganya ke dalam tujuan sistem menjadi permasalahan utama dari kebutuhan fungsi pencapaian tujuan. Nah, pejabat tinggi Polri itu yang menjadi kelompok dominan juga cenderung tidak mampu memasukkan kepentingan mereka ke dalam tujuan lembaga dan mengendalikan tujuan lembaga tersebut. Nah, dominasi kepentingan ini yang kemudian mengakibatkan terbentuknya suatu hubungan bergantung pada lembaga Polri. Hal ini ditambah juga dengan sistem pengambilan keputusan yang tunggal dan hierarki yang mampu mengakibatkan terpeliharanya hubungan bergantung pada lembaga Polri sehingga proteksi diskriminasi tidak mampu diterapkan oleh lembaga tersebut. Nah, penerapan proteksi diskriminasi yang mengakibatkan munculnya konflik pada hubungan antar lembaga. Penolakan tugas dan kewenangan pengawasan KPK pun serta proses tarik ulur para kepentingan kelompok itu, maka kedua lembaga itu akan selalu kompetitif, memperebutkan kekuasaan dan sumber daya alam sistem untuk mencapai tujuan. Nah, perebutan kekuasaan dan sumber daya ini sangat rentan terjadi di dalam persinggungan kekuasaan, sehingga kedua lembaga dapat memberlakukan dua prinsip yang berbeda dalam sebuah koordinasi antar lembaga. Dari saya sendiri, strategi penyelesaian konflik itu diperlukan menjadi 3, yaitu pada koordinasi, pembagian wewenang, dan penguatan regulasi. Nah, salah satu upaya yang jelas nih atau penting dalam memperjelas batas kewenangan melalui revisi peraturan serta membentuk pedoman kerja sama operasional agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Selain itu, komunikasi yang rutin pun antar pimpinan dan pembentukan tim gabungan dalam penanganan kasus besar dapat mendorong sinergi yang sehat. Selain itu, penegakan kode etik juga serta profesionalisme juga harus diperkuat guna mencegah konflik yang bersifat personal maupun institusional. Nah, ketika konflik semakin kompleks, mungkin dari pihak presiden atau DPR dapat berperan sebagai mediator untuk mencari solusi. Dan tidak luput pun pelibatan masyarakat sipil dan media turut penting dalam menjaga transparansi serta mencegah manipulasi opini publik yang dapat memperkeruh suasana konflik antar lembaga tersebut. Maka sekian penjelasan dari saya terkait konflik organisasi di pemerintahan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.